apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya mengajar Bahasa Indonesia di SMP Nasional Bandung. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Yuk disimak baik-baik. Sebelum masuk ke materi inti, Ibu akan membahas tentang kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama adalah 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Berikutnya, 4.5, yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Berikutnya, 3.6, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir adalah 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur. Yang kedua, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur. Yang ketiga, menentukan jenis teks prosedur. Yang keempat, meringkas urutan isi teks prosedur. Yang kelima, menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Yang keenam, menguraikan struktur teks kebahasaan dan ciri-ciri bagiannya. Yang keenam, menulis teks prosedur dan memperhatikan pilihan kata. Dan yang terakhir, memeragakan secara lisan teks prosedur. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Oke? Apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Pasti kalian sudah pernah mendengar kan? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara atau tujuan untuk membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Berikutnya, materi kedua, yaitu apa sih ciri-ciri dari teks prosedur? Yang pertama, ciri-cirinya itu berisi tentang langkah. Yang kedua, pasti bersifat informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara rinci atau detail. Dan yang keempat, pasti bersifat logis. Teks prosedur ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur sederhana? Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2-3 aksi atau langkah saja. Kemudian, apa itu teks prosedur kompleks? Teks prosedur kompleks adalah teks prosedur yang di dalamnya terdapat langkah-langkah yang banyak atau secara rinci, atau juga bisa dibilang cukup rumit. Contohnya itu cara menyusun KTP. Untuk materi ketiga, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Strukturnya yang pertama adalah judul. Pasti kalian tahu kan apa itu judul? Setiap teks pasti ada judulnya. Kalau tidak ada judul, itu bukan suatu teks. Judulnya bisa dilihat contoh di sebelah saya ya. Yang kedua, ada tujuan. Apa sih tujuan kamu membuat teks prosedur itu? Atau apa sih yang ada di dalam teks prosedur itu kamu sampaikan di dalam teks itu? Yang ketiga, pasti ada alat dan bahan. Alat-alat apa saja dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan dalam membuat teks prosedur itu. Yang keempat, ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini yang paling utama, karena teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah pembuatan sesuatu. Kalau tidak ada langkah-langkahnya, itu bukan teks prosedur. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini bisa bersifat secara opsional ya, bisa ada atau bisa tidak. Untuk materi keempat atau materi terakhir, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada kurang lebih 7 kaidah kebahasaannya. Yang pertama itu ada kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, masukkan garam secukupnya atau aduklah hingga merata. Yang kedua ada konjungsi temporal atau kata hubung yang menyatakan tentang waktu. Contohnya, selanjutnya, kemudian, berikutnya, setelah itu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada verba material atau kata kerja. Contohnya, haluskan bumbu, potong wortel, dan lain-lain. Berikutnya,
ada partisipasi manusia, yaitu keikutsertaan manusia dalam menggunakan atau melakukan teks prosedur. Berikutnya, terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Contohnya, pertama kita masukkan, kemudian kedua kita masukkan. Ada contoh lain yaitu 50 gram mililiter air, kemudian 1 liter air, dan lain-lain. Untuk yang berikutnya ada kalimat interrogatif atau kalimat pernyataan. Contohnya, apakah Anda sudah menyiapkan bahannya? Yang terakhir adalah kalimat deklaratif, yaitu kalimat pernyataan. Dan contohnya kalian bisa lihat di sebelah saya ya. Sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.